Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyewa ninja. Tebas. Kini, netizen mendesak Prabowo Subianto untuk memecat Gus Miftah dari kabinetnya. Gus Miftah sebagai pejabat negara dianggap telah melanggar etik pemerintahan. Miftah diberi mandat Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Namun, kejadian di Sleman, Yogyakarta, dalam panggung ceramahnya, Miftah justru mengolok-olok seorang penjual es teh manis. Kata-kata umpatan Gus Miftah kepada penjual es teh itu membuat publik marah dan tak terima. Netizen pun mendesak agar Presiden Prabowo untuk memecat Gus Miftah dari jabatannya itu. Hanya saja, netizen mempertanyakan apakah Prabowo berani menyingkirkan Miftah dari kabinet merah putih? Netizen menilai Miftah tak mencerminkan seorang pejabat negara yang profesional dan berwibawa. Apalagi di bidang yang ditekuni Miftah di pemerintahan jauh dari kata layak. Sebagian netizen yakin Prabowo yang punya jiwa patriot bakal mengambil langkah tegas kepada anak buahnya itu. Pasalnya, ini bukan soal jasa balas budi kepada orang yang telah memenangkan Prabowo di Pilpres lalu. So, gimana menurut kalian? Komen. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyewa ninja. Tebas dah diem-diem gitu. Nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget ngakak. Emang lucu banget ya pak? Iya. Buset. Bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben. Mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya. Kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah gak mau. Udah bapak mending pulang dah. Pulang sana. Ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Itu pembelaan yang Anda akan lakukan. Oh, tidak bisa. Ini yang namanya Gus nih sering bermasalah ya. Ada yang Gus sedih banget, ada yang Gus suka ngatain orang, ya Allah. Kalau bisa mulutnya dijaga, pakaian sapam kalau perlu. Emang yang namanya Gus ini kayaknya lahirnya bukan di rumah sakit, tapi di rumah Uya. Makanya hidupnya nyari masalah terus. Lagi biarin aja orang mau dagang apa juga, Dia cuma jualan ST, bukan jualan agama. Dia cuma nyari nafkah, bukan nyari panggung. Lagi kalau dibilang bercanda itu ketika orang yang dibercandain ketawa, itu adalah bercanda. Tapi ketika dia tidak tertawa, itu adalah sebuah hinaan. Sampai sini paham? Lagi gue ngeliat ngatain bapaknya, ya Allah teriak-teriak di mic. Nggak usah teriak-teriak, ngeri amandale mental. Lagi itu bapak udah tua, nggak pantas dikatain begitu. Kita aja yang muda belum tentu sampai seumur bapaknya. Buat kalian yang mau donasi buat bapaknya bisa di sayap hati langsung donasi. Mending donasi buat bapaknya daripada si Agus bikin sedih doang. Ya, lagi jualan es mah enak, laku nggak laku tetap cair. Semangat pak. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini gitu. Sama nggak itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue enggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran enggak? Misal es teh lewat. Bang, es teh masih ada? Masih.
Ini saya juga ada gitu, keluarin dari kantong. Ini saya juga ada, keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya, Gus. Agus. Kacau bener. Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Yo kono didol kok. Itulah pentingnya adab dulu baru ilmu. Orang yang kadang spontan, di situ kita bisa ngeliat, oh gini sifat aslinya. Lu lihat deh ekspresi bapaknya, diem, mau senyum nggak enak, nggak senyum dia disakitin, dia balik badan pasti makin dihujat. Gue yakin itu pasti namanya orang spontan ya, pasti begitu tuh. Sampai netizen pada ngedoain gini, semoga nanti entah tahun berapa Gus Miftah yang jual es. Emang salah ya guys kalau misalkan bapak-bapak jualan minum di tempat kajian? Hah? Terus dikatain goblok. Dan kiri kanannya pada ketawa lagi. Dan gue yakin setiap orang punya selera ustadznya masing-masing. Tapi beliau gak masuk di selera gue. Karena gue lebih suka ustadz yang memang jelas pendidikannya. Oh dari Kairo, oh jurusannya ini, fakultasnya ini. Guru besarnya siapa. Kayak misalkan Halid Basalama, Adi Hidayat, Abdul Somad, Hanan Ataki, dan lain sebagainya. Menurut gue jelas gitu loh. Dan Kak Ikram pengen dia rasanya ngebuka bantuan buat ngangkat derajat bapak ini biar yang ngatain dia tadi itu malu. Sekarang kita lihat siapa yang derajatnya diangkat sama Allah dan siapa derajatnya dijatuhin sama Allah. Setuju nggak? Kali ini serius dulu. STmu masih banyak nggak? Ya dijual lah Gob. Kalau nggak laku ya udah takdir. Layak nggak ngomong kayak gitu guys? Layak nggak? Kalau misalkan papa kamu pedagang sakit hati nggak digituin? Sebenarnya kalau kita udah bestie banget sama pedagangnya, teman deket banget, kita sering belanja sama pedagangnya. Habis itu ini bukan di forum agama, kita lagi nongkrong sama teman-teman di tempat yang biasa kita nongkrong, kita candain kayak gitu. Gak apa-apa, gak bakal baper gitu loh, karena memang udah teman. Ini kan lagi di forum agama, dia lagi ceramah kan. Kalau di agamaku lagi khotbah lah, dia lagi memberitakan kebaikan. Masa lagi memberitakan kebaikan dengan cara menjatuhkan pedagang? Mana yang di depan pada ketawa lagi, apalagi bapak-bapak nih. Bapak-bapak nih, paling kesel gua. SMU masih banyak gak? Ya dijual lah gua. Aku gak mau ngejatuhin agama manapun ya, cuma kebetulan aja ini oknum, sifatnya gak baik. Aku juga yakin kok teman-temanku yang muslim juga sakit hati nontonin video ini. Sampai Pak Prabowo pun ngomong dia sakit hati. Pedagang kaki lima digituin, kalau tukang ojol dihina. Gak layak. Habis itu dia buat gebrakan ngeborong pedagang kaki lima. Anggapannya udah kayak ada kertas nih yang mulus, diremes kayak gini. Habis itu dilebarin lagi, nggak bakal bisa mulus lagi. Itu udah campah, kalau di Bali campah banget. Nggak ada namanya hormat sama orang kecil, nggak ada hormat sama orang yang lebih tua juga. Sakit hati cok. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah adab Gus Miftah, seorang pemangku agama berilmu bak luas samudra, tapi rendah seketika. Bagaimana dia bisa kehilangan akhlaknya padahal hanya baru di depan ratusan jemaah. Sebegitu angkuhnya kah Gus Miftah sampai kepikiran memberi yang katanya guyonan kepada seorang tulang punggung keluarga. Segitunya kah selera humor seorang Gus Miftah yang menertawakan pekerjaan yang bahkan Gus Miftah sendiri tahu itu adalah pekerjaan yang halal. Tarik nafasmu Bapak, Tuhan menaikkan derajatmu. Kamu dipermalukan di depan ratusan orang, ditertawakan oleh para puluhan orang berilmu, tapi kamu bahkan lebih mulia dan beradab dibanding orang-orang yang menertawakanmu. Ternyata betul pentingnya adab di atas ilmu, karena ilmu tanpa adab hanya akan membuat kita sombong dan angkuh. Lihatlah mereka yang duduk sambil tertawa, bahkan sedikit-sedikit melempar omongan kasar ke seorang lelaki tua, lalu menengok satu sama lain dan tertawa terbahak-bahak lagi. Lalu di sampingnya lah seorang lelaki tua rentah itu yang mengangkat satu tangannya dengan memegang barang jualannya sambil menahan nafas perlahan-lahan, senyum sambil meneteskan keringatnya. Sungguh definisi berilmu tapi tak punya adab.